Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur tetap kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini Allah masih karuniakan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat perjuangan dan kasih sayang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saat ini, detik ini, kita dapat merasakan manisnya Islam, ukhuwah, manisnya iman, dan manisnya ibadah, khususnya di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Ikhwah wa akhwati fillah, dalam kultum singkat yang akan saya sampaikan kali ini, bagaimana kita memaknai bulan Ramadan. Ya, banyak sekali caranya Allah istimewakan bulan Ramadan ini dibanding bulan-bulan lainnya, karena rahmat Allah, karena ampunan Allah ya datang tercurah begitu luar biasa dari pagi, siang, sore hingga malam, kembali lagi berulang sampai bulan Ramadan ini nanti habis. Seperti itu, isinya adalah kebaikan, isinya adalah rahmat, isinya adalah ampunan, isinya adalah maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, berarti pada bulan yang mulia ini, bulan ini kan tidak datang sepanjang tahun, hanya khusus di bulan Ramadan, satu bulan yang Allah pilih. Kita harus bisa memaksimalkan, kita harus bisa memanfaatkan kesempatan untuk meraih sebanyak-banyaknya pahala, mendulang pahala, sehingga ketika selesai bulan Ramadan nanti kita menjadi hamba Allah yang bertakwa sebagaimana yang tertulis dalam surah Al-Baqarah, perintah puasa. Memanfaatkan momen, memanfaatkan kesempatan yang datang pada bulan suci Ramadan, artinya kita harus mengambil satu pokok pembahasan, yakni bersegera dalam kebaikan. Kebaikan itu ya, atau ibadah kepada Allah, kebaikan yang sangat umum sifatnya, itu harus disegerakan, tidak boleh ditunda-tunda, karena kesempatan yang Allah berikan adalah saat ini, saat kita masih diberi nafas, saat kita masih diberi nyawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini jugalah kita harus selalu meniatkan untuk mempercepat atau tidak menunda-nunda melakukan kebaikan. Dalam Al-Quran, bersegera dalam kebaikan Allah sebutkan dengan kata fastabiqul khairat. Ada juga dalam ayat lain Allah sebutkan dengan kata-kata wasari'u, atau bersegeralah. Fastabiqul khairat, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, itu semuanya adalah kalimat yang menyatakan ayo segera bergegas, jangan tunda lagi. Sekarang loh saatnya untuk kita melakukan kebaikan, melakukan amal ibadah, melakukan perintah-perintah yang Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran, perintah-perintah yang sudah diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk sunnah-sunnahnya. Ini loh sekarang loh saatnya. Jangan pikir lagi kalau dia berupa kebaikan, niatkan sejak dini, niatkan sejak awal bahwasanya kita ingin melaksanakan kebaikan tersebut. Karena ketika kita sudah meniatkan untuk melakukan hal yang baik, hal ketaatan kepada Allah, maka Allah sudah catat itu merupakan satu kebaikan. Apabila kita jadi mengerjakannya, maka tentu saja Allah akan menambah atau memperberat timbangan amal kita dengan kebaikan
yang lain. Artinya double pahala yang kita dapatkan ketika kita bersegera untuk melakukan kebaikan atau ketaatan. Hal positif lainnya yang dapat tercipta ketika kita membiasakan bersegera dalam berbuat kebaikan atau ketaatan adalah timbulnya lingkungan yang baik. Lingkungan di sekitar kita yang kita mulai dari diri kita sendiri, lingkungan itu menjadi berlomba-lomba dalam hal yang positif, berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam ketaatan Allah, dan kita tidak memiliki rasa bahwasanya kita itu lebih sempurna atau lebih taat daripada yang lain. Namun kita merasa bahwasanya kita harus tetap rendah hati dengan berkeyakinan bahwasanya ketika kita melakukan amalan sebaik-baiknya, maka kita berharap sepenuhnya kepada Allah agar amalan kita ini diterima dengan tidak merendahkan atau dengan tidak meremehkan perbuatan orang lain. Bahkan ketika kita terinspirasi dari orang lain atau dari kebaikan yang dibuat oleh orang lain, maka sesungguhnya itu adalah hal yang baik juga. Dia akan dapat pahala sebagaimana kita mengerjakan kebaikan tersebut. Atau sebaliknya, ketika ada seseorang yang terinspirasi dari kita, maka ketika dia melakukan kebaikan, ketaatan, maka otomatis kita juga mendapatkan pahala karena orang lain telah mencontoh kita, meneladani kita dalam hal yang baik tadi, dan itu adalah nikmat Allah atau karunia Allah yang sangat luar biasa. Sehingga melalui momen bulan Ramadan ini, kita sebagai umat Islam, kita sebagai kaum muslimin yang ingin mengejar darajah takwa, itu harus punya planning, itu harus punya target bahwasanya kebaikan itu tidak boleh ditunda-tunda, harus segera diniatkan. Bukan hanya diniatkan, tapi juga harus direalisasikan. Bagaimana merealisasikannya? Dengan penuh berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah membersihkan niat kita, membersihkan hati kita, dan memudahkan kita untuk menyempurnakan yang sudah kita niatkan baik tadi menjadi sebuah amal yang insya Allah jauh dari riya, jauh dari sum'ah, ujub maupun takabur. Dan mudah-mudahan kita semua dapat memanfaatkan atau mengambil kesempatan melalui hikmah yang ada di bulan suci Ramadan ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat Ana sampaikan melalui tausiah atau kultum singkat ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik, Allah berikan kita kemudahan agar kita selalu istiqomah dalam kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.